Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat selalu sahabatku semua. Sehat itu dapat dilakukan dengan hal-hal yang sepele, yang mudah. Jerene mbahku biyen niki Dede Caring basane wong Malang. Manas. Jadi kalau yang biasanya kehidupannya di kantor, yang skincare-an, ndak mau kena panas, kalau panas gini itu, mbak-mbak yang kalau panas gini itu ndak sehat itu. Jadi aku tuh kena panas wong iku. Salah satunya itu. Selain pola makan dan sebagainya. Oke. Dan sing paling penting yo ndonga, mergo sehat iki kanggo Gusti Allah, ngono lho. Sekeras apapun usaha kita tanpa ridha Allah itu bullshit. Nah, sekarang kita mau mereview mobil ini. Saya sudah lama banget mau mereview, tapi saya sering punya mobilnya, tapi nggak pernah saya review karena saya masih minim pengetahuan. Jadi saya mereview itu nggak mau baca spek pabrik. Nah, kalau baca spek pabrik itu kan apik kabeh ya mas, apik kabeh wis, bahasanya apik kabeh. Baca spek pabrik itu kita harus by experience. Jadi ini Geely MK tahun sekian tenaga sekian HP. Nah itu tenaga sekian HP itu kan baru ah. Nah kan gitu ah, itu tes dino tes baru ah. Wong dino tes untuk kita tanjaknya beda hasilnya kan gitu ah. Mergo ono rasio transmisi dan sebagainya kayak gitu loh ya. Jadi kita harus by experience. Karena saya mobil bekas tidak sama dengan yang rekan-rekan mobil baru. Nah, itu kan gampang nek gue. Ban ukuran sakmene iki disc brake iki ABS nu sik kena apa ora ABS iki lho. Kan kayak gitu. Fasilitas boleh lengkap, nah, tapi berapa lama durability dia bisa bertahan kan gitu harus by experience. Mobil ini 2013, ini namanya Geely MK. Jadi Geely MK itu ada MK, MK2 dan MK Cross. Nah, ini MK tok. MK agak nganggo 2. Nah, MK2 itu sing mburi pedot. Jadi sing belakang ini trapeze artinya headback. Kemudian MK Cross itu sing ono ireng-irenge iku lho. Nah, kayak expander cross iku lho. Nah, jadi ini saya sekarang mau mereview. Nah, saya sering dapat mobil begini, tapi juga ada pernah mengalami kerusakan ganti ini itu saya kumpulkan keingatan saya baru kita review gitu loh ya. Jadi yang pengen tahu reviewnya detail silahkan disaksikan videonya sampai akhir, jangan di skip, nanti sampai akhir tak ceritani semua. Setahu saya bisa saya salah, ini karena by experience ya. Untuk bodi mobil ini kategori tidak murahan. Untuk bahan plat bodi mobil ini murah. Mobil ini murah pakai banget. 2012 ada yang jual 40 jutaan, ada yang jual 50 jutaan, ada yang jual 30 jutaan, tergantung sesuai kondisi. Dan juga ada yang jual tanpa surat-surat, artinya faktur aja. Jadi istilahnya off the road. Mobil resmi, mobil legal, tidak curian, tapi off the road. Paham maksud saya? Jadi nggak ada STNK BPKB, itu juga ada. Jadi harganya tentu berbeda. Mobil ada BPKB-nya sama ndak itu beda, karena pajaknya juga beda. Oke, mobil ini dari bodi tidak murahan. Ini bodinya tebal, kategori termasuk cukupan lah, gak kalah karo Brio, gak kalah karo Vios untuk sisi ketebalan plat bodi. Sisi kualitas bodi luar juga ndak kalah sama mereka itu. Harganya ini sangat jauh kalah. Mobil ini harganya cuma tadi saya bilang itu kategori murah banget. Nah ngono lah ya. Nek di duit jangan bilang kamu 40 juta itu mahal. Kalau kamu punya uang jangan bilang kamu 30 juta itu murah. Nek gak di duit 5 juta itu gak ono. Nek pas gak ono itu 1.000 itu sudah di barang larang ngono ya. Jadi orang bilang murah itu harus sesuai dengan kapasitas. Dan ini solusi juga kalau teman-teman nggak mau kredit, udah mobil muda 2013. Pajaknya untuk sedan 2013 non taksi ini juga paling murah, 1.200.000, 1.500 cc mobil ini. Nah, mobil ini ada gado-gadonya. Gado-gado itu jadi campur-campuran. Nanti tak ceritani pelan-pelan dari sisi luar. Ini body kit sudah handmade, jadi ini body kit sendiri, depan, samping, belakang, sama spoiler. Kalau teman-teman menginginkan body kit seperti ini, insya Allah tim saya bisa bantu. Nanti kontak aja kalau punya Geely MK2, pengen di body kit seperti ini atau model yang lain, nanti bisa kita bantu untuk body kitnya.
Nah, yang rumahnya jauh bisa kita kirim, silahkan pasang sendiri nanti, tinggal ngebor-ngebor. Ya tentu tidak seperti bodykit ori yang pakai apa gitu, itu mahal kalau bodykit ori. Ini kan murah meriah. Kemudian dari build quality lampu kategori jelek, artinya dia sudah busem. Kenapa saya bilang jelek? Mobil ini kilometer baru 6.000 sekian. Saya enggak tahu asli apa enggak, saya belinya bekas. Tapi kalau lihat fisiknya dalam ori kayaknya asli segitu, dan mobilnya masih kayak baru rasa naikannya. Nah, tapi termasuk build quality-nya jelek untuk bagian lampu. Build quality ku maksudnya bahannya gawe loh ya, Rak ya. Terus kaca depan ini kalau teman-teman pecah ganti punyanya Vios Gen 2 bisa. Jadi sama ya, Gen 2 ya, jangan yang Gen 1, Gen 2. Yang kedua, jangan yang Gen 3, nanti salah ya. Vios yang Gen 2, berarti tahun 2007 ke atas sampai 2013 awal. Nah, kaca samping kalau pecah ngobong no diwi, berarti handmade. Kaca belakang ini Mas, kaca belakang ini kalau pecah juga ngobong no diwi bisa, kan tidak urgent ya. Misalnya kalau pecah, namanya orang tidak tahu ya, kejatuhan durian gitu kan pecah kaca ini. Kan enek bosone wong-wonge jere bagaikan kejatuhan durian runtuh oleh rezeki. Lah keceblokan durian ki ya modiar kok ya. Durian nek montong semen iki kena ndasmu ya buyar kon. Oke ya, ini bodykit handmade. Bawah ini juga handmade. Oke. Pajak tadi saya bilang murah. Kamera parkir asli nggak ada. Dan ini tipenya GS. Jadi kalau GS itu ada beberapa perbedaan dengan yang GT. Yang GT dia ada moonroofnya. Jadi moonroof itu yang di atap itu masuk ke dalam, itu ada moonroofnya. Tapi banyak juga yang macet. Saya punya yang versi GT juga di sekarang saya punya, posisinya punya ada warna hitam. Oke ya, untuk interior, interior ini build quality-nya juga kelihatan mobil murahan. Ya seperti LCGC itulah, namanya juga murah build quality ini. Tapi yang biasanya rusak itu adalah power window, misalnya power window. Semua mobil sama ya. Kalau power window rusak, ini kamu bisa belikan universal. Saya pernah ngalami dibelikan universal bisa. Ya, jadi universal diberikan universal. Untuk cat mobil ini sudah gantian. Jadi ini sudah overspec kuning. Tapi tenang, surat-suratnya juga sudah tembus kuning. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Tetap ada jeleknya kayak gini pekerjaannya. Ya namanya kita bengkel luar, ya, ada pekerjaan, ada tetap ada kurang, nggak kayak pabrik sing dek kono kayak nganggo robot iko. Tapi sudah cukup bagus, dan kuningnya juga kuning yellow, iki kuningnya kayak Jimmy JB74. Nah iki ditukokno Jimmy JB74 oleh 10. Wes guyon. Terus ini power window kalau rusak, jadi kalian bisa belikan motor power window ataupun switch itu punyanya universal bisa ya. Jadi switch ini kadang kan oblak dulu, ini punyanya universal bisa. Terus kemudian ini namanya handle pintu, ini kalau patah dalam ini punyanya Innova yang 2004 itu bisa. Innova yang lama, nah gitu ya, Innova yang lama 2004. Untuk rem, nah kita bahas dari luar. Untuk velg apa, baut velg, baut knap. Nah, untuk rem ini dia kalau busuk, semua mobil itu kan sama. Kalau remnya busuk ini ngarani ya, remnya nyeplos, masternya ini kamu bisa belikan punyanya Vios. Soluna bisa, Vios bisa, Yaris bisa, sama master remnya. Untuk sealnya kasih punya Starlet ya bisa malahan. Nah, jadi antara Soluna, antara itulah ya bisa. Jadi untuk master remnya, jadi jangan khawatir. Untuk kampasnya juga kamu bisa belikan punyanya tadi itu Soluna atau si yang lain-lain itu bisa. Soluna, Yaris itu bisa untuk kampasnya. Kampas depan belakang sama. Nah, yang depan malah kadang Doplos punya Aerio juga bisa. Nah, nanti mobil ini untuk sistem remnya kadang ada yang mengadopsi punyanya Aerio. Nanti tak jelaskan pelan-pelan. Oke ya. Jadi nah ini build quality-nya kurang bagus kelihatan ini. Nah sekarang kita bahas interior yang situ. Untuk setir masih cakep banget. Tisu mas kameramen. Untuk setirnya masih cakep banget. Ini saya harus masuk. Ini panas banget di luar tapi kita santai aja. Untuk setir ini kilometer baru 6.000, jadi masih cakep. Untuk saklar-saklar kayak gini ya mirip kayak punyanya Vios. Dashboard tengah ini juga mirip punyanya Vios. Vios lama maksud saya ya, jangan Vios yang baru, Vios yang lama.
Dashboard tengah ini mirip punyanya Vios, jadi misal kalau ganti-ganti knop kayak gini, punya aksesorisnya juga sama. Kemudian speedometer ini secara layout dia kayak seperti Vios Gen 2 atau Gen 1, tapi kelihatannya nggak sama ya. Nah ini yang agak aneh kan, speedometer ya, balik speedometer saya lupa nanti supaya diingatkan. Yang aneh itu spare part tentang speed sensor. Jadi kalau speedometer kecepatannya itu putus atau mati, itu sensornya malah yang di bak transmisi ini punyanya Panther yang 25, Panther kapsul atau Panther LS ya. Itu sama dengan punyanya Panther kapsul. Untuk bawah itu pedal-pedal bawah itu sama dengan punyanya si Soluna. Iya toh ya. Jok ini sekilas, jok teman-teman. Jok ini sudah cover ya. Apa? Ini orinya ada di sini. Nah, ini orinya di dalam. Jadi orinya ada di dalam, ini warna coklat. Ini tak cover begini supaya lebih cakep lagi. Jok ini kalau kalian belikan covernya punyanya Vios atau Soluna juga nanti oblak. Jadi tetap harusnya handmade. Atau handmade itu bawa ke tukang jok. Kemudian transmisi. Nah, ini kalau rusak, ini penting. Transmisi ini adalah hal yang kita sering ganti, yaitu ketika kopling kita berat atau selip, itu kan berarti kita harus ganti kampas sama matahari. Itu kan penyakit, bukan penyakit, itu berkala ya, pasti mobil ganti kampas kopling, kampas matahari apa sama matahari itu pasti. Nah, ini kalau kamu ganti punyanya Avanza sama, Avanza yang 13 yang lama ya, yang 2045 itu. Tapi drag lakernya beda, drag lakernya harus punyanya Starlet yang 13 yang lama, jadi mesin yang 2E itu. Drag lakernya punya Starlet, kampas kopling sama mataharinya punyanya si Avanza 13. Asik ya, ternyata ada perbedaan. Gitu, ini dari sisi sini. Jadi layout sini mirip ya, punyanya si Vios, tapi tadi saya bilang bak transmisi yang beda. Oke ya, berarti hal-hal yang sering, bukan sering ya, yang kayak apa, penggantian, teman-teman pasti yang tanya itu. Kayak lampu kabin apa ini, seperti misal lampu kabin gini, kayak gini semua ini ya bisa disamakan lah, punyanya apa gitu. Nah, gitu. Oke. Terus AC. Nah, AC ini adalah hal yang kadang-kadang juga AC ini untuk evaporator yang di sini. Di sini kan ada evaporator ya. Ini malah sama dengan punyanya Honda Freed. Kayak lucu ya. Evaporator ini sama dengan punya Honda Freed, tapi untuk komponen yang lain mereknya Denso ya. Pokoknya jadi kalau kamu ke tukang AC pasti bisa perbaiki. Kalau ke tukang AC bilang di sana mau mau servis pasti tahu. Jadi dibuka itu pasti tahu. Jadi AC komponennya sama dengan Denso, juga sama dengan Vios atau apa itu sama. Jadi kan selang AC itu juga sama, punyanya merek mobil apapun juga mirip-mirip loh gitu loh. Jadi AC jangan khawatir, mudah banget untuk perawatan. Ke tukang AC pasti bisa, insya Allah bisa. Yang pasti 90% lebih tukang AC pasti bisa. Kalau tidak bisa ya saya magang berarti arek. Insya Allah bisa semua mengerjakan ini. Jadi mirip. Nah kemudian apa ini, handrem apa sama. Jadi punyanya si Vios ya. Untuk kita sekarang bahas keluar. Nah untuk handle pintu luar ini yang agak saya rancukan, saya pernah kasus potel ini patah ya. Handle luar ini patah, ini saya agak bingung dulu. Tak belikan punya apa nggak sama, harus punyanya si Geli MK. Kalau handle pintu dalam punyanya Innova 2004, kalau ini punyanya Geli MK, harus punyanya MK langsung. Akhirnya saya cari di tokonya sudah nggak ada, di luarnya nggak ada, di online nggak tahu kalau sekarang di Shopee ada apa enggak. Akhirnya saya pakai Alibaba Express. Jadi ada hal yang misal kalian nggak nemukan punyanya di Alibaba Express itu ada. Nah kita online dari situ ya, online shop. Sekarang online shop kan gampang toh teman-teman. Wong saiki gampangannya tuku katok ae ning ngene kuno, tuku kutang ning kuno ya. Nah sekarang kita buka kapesin. Kapesinnya cukup berat karena juga mobil ini untuk bahan plat bodinya nggak malu-maluin, tetap kuat. Tadi saya lupa malah nyebutkan ya, dalam airbagnya cuma satu yang untuk seri MK ini, apa GS ini. Kalau yang GT dia upgrade, airbagnya ada 2 kanan kiri, tapi gak usah berharap itu fungsi lah, pokoknya ono loro sing WE GT. Nah WE GS kan GS iki ono siji. Rem sama-sama sudah ABS. Kalau ini satu warna, kalau yang GT dia ada 2 warna untuk interiornya. Nah sekarang sini ini mesin. Nah ini yang paling banyak teman-teman tanya. Masih banyak mesin teman tanya. Ini mesin, ini bak transmisi. Gitu ya.
Kamu lihat mesin ini sama apa? Mesin ini sama dengan Grid Corolla. Jadi mesin ini sama dengan mesin Grid Corolla yang seri Grid Corolla yang 16, jadi yang 4AFE ya. Mesin ini sama dengan Grid Corolla. Kamu lihat top timing ini. Apa? Tutup timing ini. Tutup timing ini sama dengan punyanya Grid Corolla. Apa? Soluna Grid Corolla sama. Jadi kalau kamu ganti timing belt punyanya Corolla. Kamu ganti alternator ini dinamo IC pengisian ini juga punyanya Grid Corolla. Nah, kalau apa namanya? Kompresor AC ini di serinya R134. Nah, untuk apa ini namanya? Tulisannya kayak gitu, itu jadi tukang AC pasti bisa. Kondensor depan ini juga banyak. Nah, dilihat ukurannya sama, pasti sama. Kemudian mesin punyanya Grid Corolla, injeksi ini injektor, tapi injektor ini punya sama dengan punyanya Chery. Jadi bukan Chery sama dengan punyanya Chery ya. Nah, injektor. Terus sensor gas. Nah, sensor gas. Jadi ISC-nya, nah, ini sama dengan punyanya Futura Pickup yang 15, gitu ya. Master kopling ini master kopling atas sama bawah. Kalau nyeplos ganti punyanya sama dengan Yaris, Vios itu juga sama, Soluna mirip. Nah, untuk master rem sini apa namanya booster ya. Jadi drum kui sering kadang juga masalah di situ, reme atos. Nah, itu kamu ganti punyanya Soluna ya bisa. Tapi ada rekan saya itu menyarankan dimodifikasi, kasih punyanya Suzuki Ario, itu lebih enak kalau itu terjadi masalah di situ di booster rem. Kemudian tadi ini bak transmisi sama, ini kan bak transmisinya. Jadi matahari kampas kopling punyanya si matahari kampas kopling itu kalau habis punyanya Avanza tadi ya, trik lakernya punyanya Starlet kalau itu. Dan tapi mobil ini ada yang sulit juga dari sisi ECU. Kalau sampai terjadi ECU rusak itu kan, tapi sekarang di Malang, di Surabaya, Jogja mana banyak tukang ECU. Jadi kalau kita memperbaiki ECU bisa. Nah, itu sekitar 1 jutaan kalau ongkos memperbaiki ECU, 1,5 rata-rata servis ECU. Kalau ECU sampai rusak itu kalau diperbaiki ya begitu, sekitar segitu. Kalau apa-apa gak bisa diperbaiki, kamu beli ECU itu harus punyanya si Geely. Jadi beberapa komponen elektrik yang memang nggak bisa dikawinkan punyanya si Geely itu ya tadi itu solusinya Alibaba Express. Nah, itu juga sekarang kan nggak ruwet dan mudah, kita tinggal tunggu di rumah 1-2 minggu nyampe rumah selesai. Jadi nggak ada yang ruwet, jadi mobil ini tetap bisa jalan dan enak dengan biaya yang cukup terjangkau. Dari sisi perawatan juga nggak tinggi, pajak nggak tinggi. Nah, nanti kita bahas efisien bahan bakar ya. Kemudian dari seal juga sama dengan punyanya Soluna Grid Corolla. Jadi misalnya kamu seal askrokmu itu bocor, itu juga punyanya Grid Corolla sama Soluna. Puli askrok juga sama dengan punyanya itu ya, puli askrok. Kalau untuk timing tadi saya bilang punya Grid Corolla. Grid Corolla atau Soluna ya mirip ya. Jadi nanti tinggal dilepas, dicek itu sama pasti. Jadi ke tokonya, tapi saya sarankan kalau ke toko spare part bawa bekasnya, jadi supaya ya ini informasi dari saya kan bisa jadi itu juga salah ya. Ya walaupun saya sudah melakukannya, tapi kadang-kadang tokonya juga keliru mengenai barang. Nah, itu bisa juga kamu yang keliru menyebutkan barang lah. Nah, namanya orang keliru itu udah tidak tahu. Jadi sebaiknya kalau beli kayak gitu dibawa bekasnya, misalnya ke toko, kilo pak, nah dicocokkan giginya. Untuk ban kipas ya samalah punyanya apa itu. Apa ukurannya pokoknya kan podo. Nah, ban kipas kan gampang banget. Sini mas, apalagi ya yang harus saya ceritain ya, kipas radiator. Nah, ini tinggal kalau busuk tinggal ganti. Ini sama punyanya Denso pokoknya bisa. Pompa bensin, supply pump ini juga hal yang sering rusak. Artinya semua mobil sama supply pump, pompa bensin mobil ini sama dengan punya Avanza 13 atau Honda Jazz sing lawas kuwi jenenge apa kuwi? GE ya apa? GD ya, itu juga sama. Pokoknya Avanza lah podo. Untuk steel rack power steering ini, kalau rack power steering jarang sekali bermasalah dan mobil ini termasuk enak power steeringnya. Kalau seal ini saya belum pernah ganti, tapi tak lihat rekan saya juga pernah ganti. Tak tanya itu dia cari nomeran. Jadi kan ada toko seal itu ya, di kota-kota pasti ada.
itu kamu bongkar, silnya bekas kamu bawa, itu nomornya dicocokkan pasti ada yang sama. Jadi sil itu kan nomor bunderan ki pirose kan ono sing semini, ono sing sak mini lah. Nah, itu dicocokkan pasti bisa. Gitu. Jadi dari sisi perawatan kamu nggak usah bingung. Ternyata hal-hal seperti ini, mobil ini banyak yang sama, dan mobil ini saya bilangnya apa ya, pendapat saya gado-gado itu campur-campur isinya. Jadi banyak sama dengan ini itu. Nah, gitu. Secara by design ini adalah Geely. Harga relatif murah. Untuk BPKB ini kalau orang yang suka hutang, untuk BPKB-nya mobil ini kayaknya nggak laku. Dari sisi finance biasanya yang sing kendel membiayai mobil-mobil non market gini, Sinarmas dan kawan-kawan itu kayaknya juga nggak mau membiayai. Nggak tahu kalau koperasi-koperasi di daerah. Jadi yang untuk punya pikiran seperti itu ke finance kayaknya nggak bisa. Jadi memang kredit. Nah, mobil ini nggak bisa dilesingkan. Ini dari sisi surat, jadi sama dengan Vios Limo itu juga nggak bisa dilesingkan. Nah, untuk skok kaki-kaki, support skok itu punyanya Vios Limo. Shockbreaker juga punyanya Vios Limo depan belakang. Klaker roda juga sama punyanya Vios Limo. Kalau belok yang penggerak depan tuh as roda atau CV join, bahasa kerennya nek bosone wong Malang itu kokel, itu juga sama punyanya Vios Limo. Jadi jangan khawatir. Jadi dari sisi kaki dia sama dengan si Vios Limo. Jadi enak tuh ya. Klaker roda belakang sama dengan dia juga punyanya si Vios Limo. Nanti kamu tanya saya, bohlamnya pakai apa? Ya nek jenenge bohlam iku pokok mbok cepot kan ono H piro, H1, H2, H3, H11, tinggal beli gitu aja. Jadi gitu ya. Kayaknya masih ada yang kurang, apa yang belum saya sampaikan ya. Kaki-kaki, rack end, long terot, stabilizer itu juga punyanya apa ya? Punyanya sama, punyanya Vios Limo. Nah, jadi untuk kaki-kaki punya Vios. Seal rem tadi juga punyanya Vios, link stabil, terot, ball joint, karet-karetnya itu juga bisa diganti punyanya Vios. Wis koyok kabeh. Terus masalah pendingin radiator itu juga gampang, tinggal kalau ada apa-apa disogok. Kalau water pumpnya rusak, termostatnya rusak, kan pasti kan water pump kalau rusak bunyi rok gitu ya, itu kamu ganti aja punyanya Grid Corolla bisa. Termostat juga sama dengan punyanya Grid Corolla. Jadi kira-kira begitu. Karena saya nggak begitu membahas model, karena kalau kamu punya uang 50 juta, 40 juta, 30 juta ke atas, tergantung kondisi. Tadi saya bilang mobil begini ada yang 30 jutaan, ada yang di bawahnya kadang-kadang. Kalau off the road ya, off the road itu berarti non BPKB STNK-nya faktur. Ada yang 40 jutaan, terakhir tergantung kondisinya, ada yang 50 jutaan. Nah itu ada yang lebih dari, ada yang 60-an ya, tergantung kondisinya. Tapi kalau kamu jumpai mobil 2013 kilometer 6.000, mobil kondisi begini, saya kira ini sudah jauh di atas rata-rata. Tapi ya walaupun kilometer segitu kondisinya ya sudah nggak sebagus kalau mobil yang lainnya, karena yang namanya mobil ini ya murah gitu loh. Kunci ini mobil ini nanti Mang? Kunci ini nanti? Tak buat sai. Iki aku tak jaluk mas kameramen kunci ku mobil ini. Kunci ini ya siji loro kira remote. Top toh. Wes pokoknya kuncinya ini. Jadi bisa, dan kuncinya remote-nya bisa. Sudah electric mirror juga mobil ini, tapi belum retract. Artinya kamu punya mobil sudah seperti ini sudah cukup wow. Nggak usah bilang merek, ternyata isinya juga sama aja. Jika IKI juga iso. Nah, sekarang ayo kita test drive ya. Oke, kita test drive. Mobil kilometer baru 6.700. Rasanya ya nggak jauh lebih baik dari mobil yang kilometer 70.000. Ya namanya murah meriah.
Tapi tadi itu kalau value for money, kalau teman-teman ada uang segitu pengen tahun muda, ini juga worth it banget. Ya kembali lagi karena faktor duit. Power steering sudah nyaman, AC juga sudah nyaman. Saya kira sudah lebih dari cukup kalau kita orang yang bersyukur. Dan mesinnya juga tidak mengecewakan karena powernya juga lumayan. Ya rasanya seperti Grid Corolla tahun 94 gitu loh. Ya memang rasanya seperti itu. Seperti Grid Corolla tahun 94. Rasa tenaganya juga mirip-mirip begitu. Ini kaki-kaki juga nggak ada bunyi karena mobil ini masih like new istilahnya gitu ya, masih kayak baru. Tapi untuk gluduk-gluduk suara aspal kayak gitu tetap masuk. Build quality ya tadi sudah saya jelaskan. Untuk bahan bakar mobil ini saya belum pernah nyoba full to full sampai ratusan kilometer, tapi dari saya tanya teman-teman ataupun customer saya dulu yang tak tanya itu katanya juga irit kok mas, bilang tak tanya gitu ya, artinya masih bisa ketemu 1 liternya di atas 11 atau 12. Artinya katanya juga cukup irit, tinggal makainya. Dan itu worth it banget untuk tadi itu balik mana dana sak mulu memang antara 30 tuh, antara 30 ke 50 sekian itu sudah cukup baik. Dan kabeh itu tergantung kondisi itu ya. Oke, saya kira gitu teman-teman. Jadi ya rasanya seperti naik Soluna, seperti naik Grid itu loh, mirip-mirip begitulah. Nah, cuma kalau dilihat dari luar mobil ini juga lebih tampangnya kelihatan lebih modern. Oke, saya kira kita gitu dulu cukup. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan hatinya dari penyakit hati ya. Penyakit hati yang paling berbahaya itu iri, dengki ya, tidak suka dengan kalau ada temennya sukses gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.